Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sika Mara dengan NPM 013-059. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori asam basa menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ dalam air. Dengan kata lain, membawa sifat asam adalah ion H+. Jumlah ion H+ yang dapat dihasilkan oleh satu molekul asam disebut valensi asam. Sedangkan ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepas ion H+ disebut ion sisa asam. Contohnya yaitu HCl. Sedangkan pengertian basa menurut Arrhenius adalah senyawa yang dapat menghasilkan ion hidroksida atau ion OH- dalam air. Jadi pembawa sifat basa adalah ion OH-. Jumlah ion OH- yang dapat dilepaskan oleh satu molekul basa disebut valensi basa. Contohnya yaitu NaOH. Teori selanjutnya yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Jadi pada tahun 1923, Johannes M. Bronsted dan Thomas M. Lowry dalam waktu bersamaan mereka bekerja sendiri-sendiri mengajukan konsep asam basa berdasarkan pemindahan proton atau H+. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang memberi proton atau limit proton, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton atau akseptor proton pada suatu reaksi pemindahan proton. Nah, konsep asam basa dari Bronsted-Lowry ini lebih luas dibandingkan konsep asam basa Arrhenius karena yang pertama yaitu konsep asam basa dari Bronsted-Lowry ini tidak terbatas dalam pelarut air, tetapi juga menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain atau bahkan reaksi tanpa pelarut. Yang kedua yaitu karena asam dan basa dari Bronsted-Lowry tidak hanya berupa molekul tetapi dapat juga berupa kation atau anion. Nah, setelah melepas satu proton, suatu asam akan membentuk spesies yang disebut basa konjugasi dari asam tersebut. Spesies tersebut adalah suatu basa karena dapat menyerap proton dan membentuk kembali asam semula. Dengan demikian juga, suatu basa setelah menyerap satu proton akan membentuk suatu spesies yang disebut asam konjugasi dari basa tersebut. Contohnya yaitu NH3 plus H2O menjadi NH4 dan OH-. Di sini NH3 berlaku sebagai basa. Pasangan dari basa adalah asam konjugat. Yang berlaku sebagai asam konjugat di sini adalah NH4+. Sedangkan yang berlaku sebagai asam di sini adalah H2O dan pasangan dari asam adalah basa konjugat. Yang berlaku sebagai basa konjugat di sini adalah OH-. Teori yang selanjutnya yaitu teori asam basa Lewis. Gilbert and Lewis memberikan pengertian asam dan basa berdasarkan serah terima pasangan elektron. Menurut Lewis, asam merupakan akseptor pasangan elektron, sedangkan basa merupakan donor pasangan elektron. Contohnya yaitu pada reaksi NH3 plus HCl menjadi NH4 plus Cl-. Nah, pada reaksi tersebut, molekul NH3 berlaku sebagai basa karena mengikat sebuah proton yang berasal dari molekul HCl. Mengapa molekul NH3 dapat mengikat proton tersebut? Apabila hal ini kita perhatikan dari sudut pembentukan ikatan kimianya, ternyata penyerapan ion H+ oleh molekul NH3 dapat terjadi karena molekul NH3 dapat menurunkan pasangan elektron bebas kepada ion H+ melalui pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Pada reaksi ini, NH3 adalah suatu basa karena memberi pasangan elektron, sedangkan ion H+ adalah suatu asam karena menerima pasangan elektron. Konsep asam basa Lewis dapat menjelaskan reaksi-reaksi yang bernuansa asam basa meskipun tidak melibatkan proton atau ion H+. Misalnya reaksi antara oksida basa dengan oksida asam.